Halo teman-teman, pernahkah kalian bertanya, apakah semua agama punya konsep neraka? Jawabannya cukup menarik. Meski ajarannya berbeda-beda, hampir setiap tradisi keagamaan besar memiliki gagasan tentang tempat hukuman atau penderitaan setelah kematian. Mulai dari kisah neraka penuh kobaran api membara hingga konsep tempat kegelapan dingin yang menusuk, berbagai kitab suci dan cerita mitologi menggambarkan neraka sesuai tradisinya. Bahkan banyak budaya memiliki kepercayaan tentang suatu alam sesudah mati yang mengerikan bagi jiwa-jiwa jahat. Dalam video kali ini kita akan menelusuri gambaran neraka di 5 agama utama: Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Yahudi. Perlu ditekankan, pembahasan ini sepenuhnya bersifat edukatif dan informatif. Saya tidak bermaksud membandingkan mana yang benar atau mengajak siapapun berpindah keyakinan. Setiap agama punya konteks dan makna tersendiri atas konsep neraka. Mari kita mulai dengan pikiran terbuka dan saling menghormati perbedaan pandangan. Dalam ajaran Islam, neraka disebut Jahannam. Neraka ini digambarkan sangat mengerikan, dengan api luar biasa panas yang dapat membakar kulit hingga hangus. Bahkan Allah berfirman dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 56 bahwa orang-orang ingkar akan dilemparkan ke neraka. Dan setiap kali kulit mereka terbakar habis, kulit itu diganti dengan yang baru agar mereka terus merasakan azab. Ini menunjukkan betapa dahsyatnya siksaan di Jahannam. Menurut beberapa hadits, Jahannam memiliki banyak lapisan dan bentuk siksaan lain untuk memperkuat penderitaan. Beberapa karakteristik neraka Jahannam yang sering disebutkan antara lain: 1. 7 tingkatan. Riwayat menyebut Jahannam memiliki 7 lapis atau gerbang dengan nama-nama khusus seperti Laza, Sakar, Jahim, Hutama, Sa'ir, dan Hawiyah. Setiap lapisan berisi kelompok penghuni dengan tingkat dosa berbeda. Lapisan terdalam menampung para pelaku dosa paling keji, sehingga siksaan di sana paling berat. Misalnya, sujur neraka Sakar dikaitkan dengan orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Sementara Laza sering ditujukan bagi orang-orang yang menyekutukan Allah. Nama-nama ini menggambarkan jenis siksaan tertentu sesuai dosa para penghuni. 2. Penjaga Zabaniyah. Neraka Jahannam dijaga oleh malaikat Zabaniyah yang sangat garang dan kejam. Dalam hadis disebutkan ada 19 malaikat Zabaniyah sebagai staf Malik, sang penjaga neraka, dan mereka tak mengenal ampun dalam menyiksa para pendosa. Bayangkan saja, satu Zabaniyah bisa menangani ribuan manusia dalam sekali seret ke api neraka sesuai dengan kekuatan luar biasa yang mereka miliki. 3. Api menghanguskan. Neraka ini dilukiskan membakar tubuh sampai habis terbakar, lalu diganti agar siksaan terus berlangsung. Misalnya surah Al-Baqarah ayat 24 mengancam, "Sediakanlah bagi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami sebuah neraka. Konon api Jahannam lebih panas daripada ribuan matahari, mencairkan logam dan bahkan tulang para penghuni yang berdosa." Penghuni manusia dan jin, neraka Jahannam bukan hanya untuk manusia. Makhluk jin yang durhaka pun akan diazab di sana. Al-Quran menegaskan bahwa baik manusia maupun jin yang ingkar akan memasuki neraka. Quran surah Al-A'raf ayat 179. Jadi, jika seorang jin atau manusia menolak petunjuk Tuhan, keduanya menghadapi hukuman yang setimpal di Jahannam. 5. Jembatan As-Sirat. Kepercayaan Islam menyebutkan semua manusia wajib menyeberang jembatan licin di atas neraka setelah kiamat. Hanya yang beriman dan taat saja yang berhasil sampai ke surga. Sisanya tertusuk di atas neraka. Ini menggambarkan betapa tipisnya harapan seseorang keluar dari neraka tanpa iman kuat. 6. Pemisahan abadi. Menurut ajaran, neraka Jahannam adalah tempat hukuman kekal. Mereka yang mati dalam keadaan kafir atau dosa besar tanpa tobat tidak akan keluar dari neraka. Misalnya, surah Ali Imran ayat 91 menyatakan bahwa orang kafir yang mati dalam kekafiran akan mendiami neraka Jahannam tanpa henti, menegaskan bahwa neraka bersifat kekal bagi pelanggar keyakinan. Singkatnya, dalam Islam, neraka Jahannam sangat nyata dan abadi bagi penghuni yang tidak pernah diampuni. Gambaran ini berfungsi sebagai peringatan agar manusia bertobat dan mengikuti ajaran Allah. Selama masih hidup di dunia, pintu taubat selalu terbuka, sehingga seseorang masih punya kesempatan menghindari siksa neraka dengan kembali ke jalan yang benar.
Dalam tradisi Kristen, neraka sering disebut hell, bahasa Inggris. Selain itu, Alkitab juga menggunakan istilah Gehenna, nama lembah di luar Yerusalem, dan Hades, istilah Yunani untuk dunia bawah. Neraka digambarkan sebagai tempat kobaran api kekal dan kegelapan abadi, di mana jiwa-jiwa berdosa terpisah secara total dari kasih dan hadirat Allah. Ayat-ayat dalam Alkitab memberikan gambaran mengerikan tentang neraka. Misalnya, dalam Injil Matius pasal 25 ayat 41, Yesus berkata, "Pergilah, hai kamu, ke dalam api yang kekal yang disediakan bagi iblis dan malaikat-malaikatnya." Ayat ini menegaskan neraka sebagai tempat api kekal yang sudah disiapkan bagi para pemberontak. Demikian pula dalam Injil Markus pasal 9 ayat 43-48, Yesus memperingatkan, "Lebih baik kau memotong tanganmu daripada kau dilemparkan ke dalam api neraka. Di tempat itulah cacing tidak mati dan apinya tidak padam." Gambaran api yang tidak padam dan ratapan serta kertakan gigi yang juga muncul dalam Injil Matius pasal 13 ayat 50 dan Injil Lukas pasal 13 ayat 28 sangat menonjol dalam cerita Injil, melambangkan penderitaan abadi bagi mereka yang menyesali perbuatan dan tidak mau mempercayai kebenaran. Beberapa ciri neraka Kristen yang sering digambarkan meliputi 1. Api kekal dan belerang. Alkitab, khususnya kitab Wahyu, menggambarkan neraka dengan lautan api berapi dan belerang. Ini menggambarkan siksaan yang sangat menyakitkan. Dalam Wahyu pasal 20 ayat 10 hingga 15 disebutkan lautan api sebagai hukuman terakhir bagi iblis, binatang, dan para pendosa. 2. Kegelapan yang pekat. Di neraka juga dikatakan ada kegelapan yang pekat, sebagaimana tertulis dalam Yakobus pasal 2 ayat 6, yang melambangkan keterpisahan total dari terang dan damai Allah. Di dalam kegelapan itu, kedukaan dan kebingungan menampakkan penderitaan tanpa harapan. 3. Ratapan dan kertakan gigi. Para penghuni neraka digambarkan menangis dan meratap, bahkan menggesek-gesekkan gigi karena keputusasaan yang mendalam, sebagaimana digambarkan dalam Injil Matius pasal 8 ayat 12, pasal 22 ayat 13, serta Injil Markus pasal 8 ayat 12, 9 ayat 44. Ini melambangkan penyesalan abadi atas pilihan yang dibuat. 4. Pemisahan abadi. Konsep utama dalam Kristen adalah bahwa neraka adalah pemisahan kekal dari Allah. Sekali jiwa masuk neraka karena menolak kasih-Nya, tidak ada jalan keluar. Dalam Injil Matius pasal 25 ayat 46 dikatakan, "Dan mereka akan masuk ke murka yang kekal, tetapi orang benar ke hidup yang kekal." Ini menekankan keadilan surgawi. Kejahatan dibalas selamanya, sedangkan kebaikan diberi kehidupan kekal. Penggambaran seni dan sastra. Dalam budaya barat, neraka divisualisasikan dengan sangat dramatis. Contoh terkenalnya adalah Divine Comedy karya Dante Alighieri dari abad ke-14 yang menggambarkan neraka berlapis-lapis sesuai jenis dosa. Pelukis seperti Hieronymus Bosch bahkan membuat lukisan surrealis dengan ratusan detail monster dan manusia tersiksa di neraka. Penggambaran ini semakin memperkuat citra neraka sebagai tempat yang sangat menakutkan dalam imajinasi populer. Intinya, dalam kekristenan, neraka dipandang sebagai hukuman kekal bagi jiwa yang sungguh-sungguh menolak kasih dan keselamatan dari Tuhan. Konsep ini dirancang untuk menegaskan keadilan ilahi terhadap kejahatan dan mengingatkan orang agar bertobat. Namun, ajaran juga menekankan belas kasih Allah bagi orang yang mau kembali dengan keselamatan di surga yang dijanjikan bagi mereka yang percaya. Dalam ajaran Hindu, neraka disebut Naraka, kadang juga Yamaloka, di mana Dewa Yama, dewa kematian, bertindak sebagai pengadil jiwa. Bersama asistennya Citragupta yang mencatat perbuatan manusia, Yama menentukan jenis hukuman neraka yang sesuai dengan dosa setiap arwah. Kitab suci seperti Garuda Purana dan Vishnu Purana menggambarkan beragam jenis neraka sesuai karma. Beberapa contohnya: 1. Neraka api. Tempat di mana jiwa dibakar oleh api yang sangat panas sehingga tubuhnya hangus sampai tulang. Api di neraka ini digambarkan sangat berapi sehingga membakar tanpa henti. 2. Neraka dingin. Beberapa neraka lain menghukum dengan suhu ekstrim. Misalnya, neraka berduri dan es di mana makhluk-makhluk menderita kedinginan sangat mematikan dan tubuh mereka seperti ditusuk duri-duri beku yang menusuk tulang. 3. Penyiksaan fisik ekstrim.
Hukuman neraka juga sering berupa siksaan fisik brutal. Ada gambaran tubuh makhluk dicabik-cabik dengan gada raksasa, dicelup dalam lumpur panas atau sulfat, dipaksa berdiri di atas puncak tombak yang melukai tubuh terus-menerus, dan siksaan berat lain sesuai dosa spesifik. 4. Neraka Afwaichi, salah satu neraka terdalam dan paling mengerikan, sering disebut Afwaichi, artinya kelam dan tiada hentinya. Di sana penderitaan berlangsung terus-menerus tanpa henti, sering menjadi hukuman bagi dosa terburuk. Di Afwaichi, makhluk terus-menerus disiksa dalam siklus yang hampir tak terbayangkan manusia. Menariknya, neraka dalam Hindu bersifat sementara. Setelah jiwa menjalani masa hukuman sesuai porsi dosanya di neraka, ia akan bereinkarnasi kembali ke dunia atau alam lain berdasarkan hukum karma. Dengan kata lain, tujuan neraka dalam Hindu adalah menyeimbangkan karma buruk yang tertumpuk, kemudian memberikan kesempatan bagi jiwa itu untuk memulai siklus kehidupan baru dalam kondisi yang lebih murni. Konsep ini menegaskan ajaran samsara, siklus lahir mati, dan karma. Penderitaan di neraka adalah keadilan sementara agar jiwa belajar dari kesalahan. Setelah karma buruk lunas, pintu surga, svarga pun terbuka bagi jiwa tersebut. Dengan cara ini, neraka Hindu berfungsi sebagai pemurnian dan penebusan, bukan hukuman selamanya. Dalam Buddhisme, neraka disebut naraka. Namun, konsepnya lebih merupakan bagian dari hukum karma daripada hukuman dari dewa. Naraka dalam Buddhisme bukanlah tempat ciptaan Tuhan, melainkan alam kelahiran bagi mereka yang menumpuk perbuatan buruk. Arwah terlahir ke neraka sebagai akibat langsung dari karma jahatnya, dan siksaan yang dialami adalah hasil dari perbuatan sendiri. Sistem neraka dalam Buddhisme dibagi menjadi beberapa kategori. 1. 8 neraka panas, ini adalah neraka dengan api dahsyat. Misalnya Sanjiva, Kalasutra, dan Maharaurava adalah neraka di mana makhluk mengalami siksaan terbakar berulang kali dan dibangkitkan kembali untuk disiksa lagi, menggambarkan penderitaan berulang yang sangat berat. 2. 8 neraka dingin, termasuk Arbuda, Nirarbuda, Atata, Dauridaila, di mana makhluk merasakan hawa dingin ekstrim. Misalnya di Arbuda, dinginnya begitu parah sampai kulit melepuh, sedangkan Nirarbuda makin dingin sampai kulit meledak seolah pecah. Suhu sedingin es di neraka ini menggambarkan penderitaan yang menyiksa tanpa kesudahan di permukaan. 3. Hukum karma. Lama hidup di setiap neraka tergantung seberapa banyak karma buruk harus dijalani. Meskipun neraka-neraka ini membuat durasi siksaan terasa tak terhingga oleh pikiran manusia, neraka Buddhis tidak kekal. Setelah karma buruknya habis, makhluk itu akan terlahir kembali ke alam yang lebih baik, seperti alam dewa atau alam manusia, sesuai karma baru yang belum matang. 4. Tidak ada dewa penghukum. Dalam Buddhisme tidak ada dewa yang secara khusus mengazab neraka. Sebaliknya, penderitaan neraka muncul sebagai akibat alami dari tindakan sendiri. Dengan konsep inilah ajaran Buddha menekankan sebab akibat moral karma. Siksaan di neraka lebih sebagai hasil langsung perbuatan daripada hukuman dari entitas ilahi. Secara keseluruhan, neraka dalam Buddhisme berfungsi sebagai pelajaran moral. Penderitaan besar di sana mengajarkan betapa seriusnya akibat perbuatan buruk. Namun neraka bersifat sementara, hanya menahan jiwa sampai karmanya terbayar. Setelah itu, kesempatan untuk menempuh kelahiran baru terbuka kembali. Konsep ini mendorong umat Buddhis untuk fokus menyucikan batin, memperbaiki karma, dan mencapai kebebasan dari siklus kelahiran nirvana, bukannya takut akan hukuman abadi. Dalam tradisi Yahudi, konsep neraka juga mengalami perkembangan. Ada 2 istilah utama, 1. Sheol, Alkitab Ibrani. Dalam Perjanjian Lama, istilah Sheol digunakan sebagai alam kematian yang gelap dan dalam. Sheol digambarkan sebagai tempat semua orang pergi setelah mati, baik orang saleh maupun jahat, berada dalam keadaan samar dan terpisah dari dunia yang hidup. Tidak ada pemisahan surga neraka dalam Sheol, semuanya berada di sana dalam bayangan. Misalnya di kitab Mazmur sering disebutkan bahwa di Sheol, di situ tidak ada pujian dan semuanya sama. Mazmur pasal 6 ayat 6, Pengkhotbah pasal 9 ayat 10. Konsep ini lebih mirip kuburan atau dimensi kelam bagi arwah tanpa penghakiman khusus.
2. Gehinom Rabbinik. Setelah zaman Bait Suci, para rabi mulai memakai istilah Gehinom dari lembah Hinnom, lokasi pengorbanan kuno, sebagai simbol neraka atau penghakiman. Namun Gehinom dalam ajaran Yahudi bukan tempat hukuman abadi. Menurut tradisi rabbinik, arwah berdosa akan mengalami pembersihan di Gehinom paling lama selama 12 bulan. Setelah masa itu, jiwa tersebut naik ke Gan Eden, surga, untuk menikmati kebahagiaan akhirat. Oleh karena itu, hanya jiwa yang sangat tercela yang dikatakan mungkin menghadap nasib abadi di Gehinom. Orang pada umumnya akan keluar setelah penyucian. Misalnya terdapat ajaran bahwa roh yang belum bersih akan tetap di sana hingga proses penyucian selesai. 3. Proses 12 bulan, tradisi berkabung keluarga Yahudi selama 12 bulan dan bacaan doa Yarzait melambangkan masa pemurnian ini. Setelah 12 bulan, biasanya dianggap jiwa sudah bersih dan bisa kembali dekat dengan Tuhan. Sistem ini mencerminkan bahwa neraka, Gehinom, adalah tempaan sementara bagi jiwa-jiwa yang perlu pertobatan. 4. Bukan hukuman kekal. Dengan demikian, neraka dalam ajaran Yahudi lebih dipandang sebagai tempat koreksi atau pembersihan moral daripada hukuman kekal. Konsep ini menekankan belas kasih Tuhan. Bahkan setelah mati, jiwa berdosa diberi kesempatan untuk membersihkan diri selama waktu terbatas sebelum menikmati kedamaian surga. Secara keseluruhan, neraka dalam kepercayaan Yahudi ditafsirkan sebagai fase singkat yang mengajarkan tanggung jawab moral, bukan sebagai siksaan tanpa akhir. Sebagian umat Yahudi modern bahkan lebih fokus pada kehidupan di dunia daripada menekankan detail akhirat. Namun gambaran Gehinom tetap ada sebagai pengingat keadilan ilahi dan pentingnya hidup lurus sejak sekarang. Dari uraian tadi terlihat bahwa gambaran neraka memang beragam antar agama, tetapi ada benang merah. Neraka sering menjadi simbol keadilan Tuhan dan peringatan moral. Kengerian neraka, api kekal, kegelapan, penderitaan, mengingatkan orang agar hidup benar dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Meski demikian, detail neraka berbeda-beda. Di beberapa agama neraka digambarkan kekal, sedangkan di yang lain bersifat sementara. Ada neraka yang paling menekankan hukuman abadi, dan ada pula neraka yang dimaksudkan sebagai tempat pembersihan sebelum jiwa bernafas lega lagi. Nah, sekarang giliran kalian. Menurut kalian, apa sebenarnya tujuan konsep neraka dalam spiritualitas dan ajaran agama? Apakah itu sekadar bentuk keadilan setelah mati, atau juga alat pengajaran moral agar kita hidup lebih baik di dunia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya teman-teman. Jangan lupa untuk memberi like jika kalian menyukai video ini, klik subscribe agar tidak ketinggalan video selanjutnya, dan bagikan video ini ke teman-teman agar kita bisa berdiskusi lebih luas. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.